Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu lagi. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya melanjutkan lagi pembahasan tentang buah roh. Dan kali ini bicara tentang damai sejahtera yang diambil dari Galatia 5 ayat 22. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dosa sudah membuat manusia kehilangan damai sejahtera yang disebut dengan istilah shalom, bahasa Ibrani, atau eirene dalam bahasa Yunani. Kehilangan damai sejahtera membuat manusia tidak bisa tenang, tidak tentram, berada dalam kegelisahan dan ketakutan. Manusia berusaha mencari damai sejahtera, akan tetapi tidak bisa dan tidak mungkin menemukannya. Segala bentuk materi, harta benda, tabungan yang banyak, fasilitas yang nyaman, keluarga yang baik, pengetahuan, keahlian, atau yang lain-lain tidak pernah bisa menghadirkan damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera tidak bisa diukur berdasarkan materi yang dimiliki seseorang. Kalau demikian pertanyaannya, kapan seseorang memiliki damai sejahtera yang sejati? Manusia membutuhkan Tuhan Yesus yang disebut sebagai Raja Shalom atau Raja Damai. Artinya, pemulihan hubungan yang rusak hanya bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus. Maka ketika seseorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja Damai yang akan diperdamaikan dengan Allah Bapa, juga dengan sesama dan diri sendiri. Sekali lagi, damai sejahtera sejati hanya dimiliki oleh orang yang percaya kepada Sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana sifat damai sejahtera sejati itu? Yesus berkata, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Rasul Paulus mempertegas dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, bahwa damai sejahtera Kristus melampaui segala akal. Artinya, bahwa damai sejahtera tidak ditentukan oleh pikiran kita. Oleh karena pikiran kita gampang panik, susah memikirkan yang sulit, dan sering membuat kita kehilangan damai sejahtera. Damai sejahtera merupakan pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita, dan itu melampaui akal pikiran kita. Damai sejahtera Tuhan tidak bisa dijelaskan dengan detail dengan akal kita, namun kita bisa merasakan. Keadaan atau situasi sulit tidak menghilangkan damai sejahtera di hati. Seperti Paulus saat dia menulis surat Filipi, dia sementara di penjara. Namun dia tetap berkata, bersukacitalah, jangan khawatir, milikilah damai sejahtera. Lalu damai sejahtera memerintah di hati. Paulus menulis kepada jemaat Kolose, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera memerintah berarti memimpin atau mengarahkan, seperti seorang wasit yang memimpin pertandingan. Jika ada damai sejahtera, maka hubungan dengan Tuhan, sesama dan diri sendiri akan berlangsung aman dan tentram. Dan yang terakhir, apa tujuan pemberian damai sejahtera? Jika kita melihat dalam Yohanes 20 ayat 19-23, setelah kebangkitan Yesus, dia hadir di tengah-tengah muridnya dan memberikan damai sejahtera. Ada 2 kali dia menyebutkan damai sejahtera bagi kamu. Pertama, damai sejahtera diberikan untuk kepentingan pribadi atau internal murid yang berada dalam ketakutan. Kedua, damai sejahtera diberikan dalam kaitan dengan tugas atau misi pemberitaan Injil, agar mereka yakin, agar mereka siap, rela, dan berani memberitakan kebenaran. Maka tugas kita adalah membawa damai, agar orang lain diperdamaikan dengan Allah dan memiliki damai sejahtera. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi saudara-saudara, milikilah
damai sejahtera sejati dalam ketaatan akan firman dan pimpinan Roh Kudus. Jadilah pembawa damai. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami mohon supaya Allah Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami dapat mengalami firman dan menjadi pemberita firman yang setia. Kami berdoa mengucap syukur atas firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Tuhanlah yang